Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan sekarang hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 waktu siang sekitar pukul 12:50. Dan ini adalah update terbaru cabai rawit kaliber satu hari setelah dilakukan penyepraian kemarin. Terhitung hari ini cabai rawit kaliber ini sudah berusia 231 hari setelah tanam. Dan seperti ini lur setelah dilakukan penyepraian kemarin ya. Dan untuk panen petikan yang ke-23 ini belum bisa ditentukan kapan waktunya lur ya. Insya Allah sekitar 2 ataupun 3 hari ke depan. Nih seperti ini lur update cabai rawit kalibernya ya. Dan kemungkinan ini cabai rawit kaliber ini kedepannya tidak akan saya rawat lagi, karena saya akan fokus di persemaian yang baru. Dan juga saya sudah mempersiapkan kurang lebih ini ada 45 karung kohe ayam pedaging yang nantinya akan saya fermentasi. Untuk teknik olahan yang akan dilakukan nanti berbeda dari olahan sebelumnya. Saya akan gunakan sekam bakar, kemudian kohe ayam petelur, maksudnya lur ya, bukan kohe ayam pedaging tapi kohe ayam petelur. Nih lur sudah banyak banget ya buah-buah yang matang, dan sepertinya untuk hasil panen petikan yang ke-23 lebih menurun lur ya, karena perawatannya tidak aktif saya lakukan. Setelah panen petikan yang ke-22 kemarin, cabai rawit kaliber ini hanya dilakukan perawatan kemarin di usia 230 hari setelah tanam. Dan untuk rumah pembibitan sudah selesai dikerjakan lur ya, ataupun ini tempat untuk persemaian nanti. Dan saya menggunakan paranet yang 95%, dia lebih rapat, lebih bagus lur ya. Hanya saja ini harganya lumayan cukup mahal. Dan dalamnya seperti ini lur. Atas saya kasih plastik ultraviolet, kemudian ininya saya kasih lagi paranet berfungsi untuk meredam tingkat cahaya panas. Begitu lur ya. Nah, dan untuk potray yang digunakan kali ini berbeda dengan potray yang digunakan di persemaian yang lalu. Kalau persemaian yang lalu saya menggunakan potray yang 126 lubang. Kalau yang sekarang saya menggunakan potray yang lubangnya 105 lubang. Kalau yang 126 lubang ini lubangnya dia terlalu kecil. Kalau yang ini dia lebih besar lur ya, sehingga perakarannya lebih banyak dan lebih bagus untuk pertumbuhannya. Nih seperti ini 105 lubang lur, lebih besar lur ya. Dan kapan Kang memulai persemaiannya? Insya Allah persemaian akan dimulai sekitar pertengahan bulan Mei ini. Insya Allah lur ya, saya akan melihat dulu perkembangan di lahan ataupun perkembangan berikutnya. Seperti ini tuh atasnya tuh, dia lebih rapat, lebih bisa meredam cahaya panas, karena di sini suhu panas bisa nyampe 45 derajat, sehingga saya menggunakan paranet yang 95%. Seperti ini lur. Mungkin untuk informasi saung persemaian ini cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar naungan untuk persemaian ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, berikut dokumentasi perawatan kemarin. Halo kawan, selamat sore ya. Sekarang hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 waktu sore sekitar pukul 17.00 ataupun jam 5 sore. Dan aktivitas saya di hari ini baru saja selesai melakukan penyepraian cabai rawit kaliber ini
Dan terhitung hari ini cabai rawit kaliber ini sudah berusia 230 hari setelah tanam. Dan diinformasikan juga lur ya, setelah cabai rawit ini dipanen petikan yang ke-22 di hari Rabu kemarin, baru kali ini saya lakukan perawatan karena penyepraian kali ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembuahan untuk buah petikan yang ke-23 nanti nih. Seperti ini buahnya lur. Dan ada hal yang berbeda lur ya nih. Sekarang bagian sini sudah saya bersihkan rumput-rumput liarnya. Dan insya Allah ini akan saya garap, akan saya manfaatkan. Ini kurang lebih sekitar 3 hingga 4 gulutan ini bisa ditanami cabai nanti lur ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan durasi, saya akan menjelaskan tentang pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan hari ini. Sebelum mencampur pestisida dan juga pupuk pembuahan, selalu saya gunakan perekat penembus perata dan pembasah. Kemudian untuk dosis tetap sama lur ya. Saya gunakan dari 1 tangki spray 16 liter, saya gunakan sebanyak 1 tutup botol. Setelah perekat tercampur larut merata dengan air, kemudian untuk pupuk pembungaan dan pembuahannya saya gunakan dari merek Solutus. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Solutus ini dilengkapi dengan unsur hara nitrogen sebesar 7%, unsur hara fosfat sebesar 12%, dan unsur hara kaliumnya cukup tinggi sebesar 40%, dan dilengkapi juga dengan unsur hara magnesium oksida. Kelebihan ataupun keunikan yang lain dari pupuk Solutus ini, dia memiliki unsur hara nitrogen dalam bentuk amonium dan juga dalam bentuk nitrat. Jika amonium dia nitrogen cadangan, kemudian nitrogen dalam bentuk nitrat, dia langsung cepat diserap oleh perakaran tanaman. Kemudian untuk dosis dari pupuk Solutus ini saya naikkan dosisnya lur ya, dikarenakan tanaman sudah tua. Biasanya saya gunakan tiap 10 liter itu saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Kali ini saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Setelah pupuk Solutus tercampur larut merata dengan air dan perekat, kemudian saya gunakan insektisida dari merek Seledol 450 EC ataupun emulsible konsentrat. Nah, perlu kawan-kawan ketahui ya bahwa insektisida Seledol ini dia mampu untuk mencegah dan mengendalikan hama lalat buah, kemudian hama kutu-kutuan seperti kutu trip, tungau, apis, dan kutu kebul, penyebab daun keriting, dan juga ya kutu kebul yang menjadi vektor penyebaran virus Gemini. Lalu untuk dosis dari insektisida Seledol ini saya gunakan tetap sama, setengah mili per liter air. Kemudian selain insektisida Seledol untuk membasmi ataupun mengatasi penyakit tanaman, saya gunakan fungisida sistemik dari BM Konjol, karena fungisida sistemik ini dia berbahan aktif propiconazole 250 gram per liter. Fungisida ini dia mampu untuk mengatasi, mencegah ataupun mengendalikan berbagai penyakit tanaman lur ya, seperti penyakit bercak daun, patek, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Kemudian untuk dosis juga sama, saya gunakan setengah mili per liter air. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan hari ini di usia 230 hari setelah tanam cukup jelas kawan ya. Dan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pemakaian pupuk dan dosis yang digunakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada hal yang perlu dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan juga di kolom komentar. Dan insya Allah akan saya balas sesuai pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Nah, diinformasikan juga kawan ya, di penanaman berikutnya ada beberapa hal yang akan saya perbaiki lur ya. Salah satunya saya akan memperbaiki bedengan ataupun gulutan. Ini kan gulutannya dulu saya buat datar seperti ini lur ya. Nah, kalau yang ini dia berbentuk apa ya namanya ya, menggunung ataupun batokuya kata orang-orang mah.
Nah, plastik mulsa ini akan saya angkat, kemudian di masing-masing gulutan akan saya perbaiki, dan ada beberapa media yang akan saya masukkan di masing-masing gulutan. Selain itu, saya juga akan menambah gulutan lagi di bagian sini lur ya. Ini kisaran 4 ataupun 5 gulutan akan masuk. Dan bagian sini akan saya tanami cabai rawit kaliber. Nah, dari tengah ke sana akan saya tanami cabai merah keriting dari Wijitani. Mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas kawan ya. Jangan lupa untuk ikuti terus Facebook Mitra Pertanian Channel, karena setiap aktivitas selalu saya bagikan di video reel Facebook Mitra Pertanian Channel. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.